Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, nyawa kembali melayang sia-sia di jalan raya. Kemarin sebuah truk trailer menyeruduk kerumunan orang di Bekasi, Jawa Barat, dan akibatnya belasan orang tewas, sebagian besar diantaranya adalah murid sekolah dasar yang sedang jajan di pinggir jalan. Polisi menduga truk mengalami remblong saat melaju di kecepatan 60 km per jam. Insiden semacam ini bukan kali pertama terjadi. Pertengahan Agustus lalu, sebuah truk yang mengangkut terigu juga menyeruduk sejumlah kendaraan lain di Cianjur, Jawa Barat dan menewaskan 6 orang, termasuk pengemudi truk. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 1 September 2022 dengan tema Menghargai Nyawa di Jalan Raya bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara dalam keprihatinan karena kita melihat seakan-akan nyawa itu semakin tidak ada harganya begitu ya, Iya, Mas betul. Eko ya. Tapi sebelum kita ke editorial, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang kita perhatikan, Media Indonesia perhatikan pada pagi ini. Yang pertama ini senapas dengan editorial, ini adalah headline di Media Indonesia tuh hari ini, akhiri maut di jalan raya. Ini sering kejadian seperti ini, Mas Eko. Maksudnya Ya, betul. sudah ada kejadian, sudah ada kecelakaan, ada nyawa yang melayang, kan tidak bisa kembali lagi ya. Iya. Baru kemudian kita ribut-ribut untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana, Mas? Iya, memang kalau kita melihat air-air ini kan banyak kejadian, bukan hanya di Bekasi ini. Iya. Beberapa waktu lalu juga berada di Balikpapan kalau tidak salah, kemudian Iya. di Cibubur, kemudian di Bekasi dan Betul. lain-lain. Nah itu kan artinya apa? Artinya memang di jalan raya itu sangat riskan sekali untuk kecelakaan. Kalau kita melihat data Polri itu, data Korlantas misalnya, Iya. itu hampir setiap hari itu ada 3 jam sekali itu ada orang meninggal di kecelakaan. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan, jadi itu sangat miris sekali kita melihatnya. Jadi Iya. harus ada pembenahan yang menurut saya komprehensif ya, yang menyeluruh, bukan hanya untuk truk, tapi juga untuk kendaraan yang lain. Motor misalnya, ini penyumbang salah satu penyumbang kecelakaan yang paling banyak itu kan motor. Oke. Motor kan sebetulnya bukan untuk jarak jauh lah, Jarak jauh ya, tapi iya. itu yang terjadi di Indonesia. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh, Mas Ya. Eko dan pemirsa, bagaimana kita bisa mencegah kecelakaan yang lain terjadi ya. Tapi Ya. kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Kita melihat di halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan katanya harga BBM akan naik, Mas Eko. Katanya ya, karena Ya, belum juga sampai belum, sekarang ya. kita tahu kapan naiknya. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT BBM. Ini kalau begini, apakah kemudian artinya, tadinya saya jujur mengira tadi malam itu, Mas Eko, BBM akan dinaikkan ya, berlaku 1 September begitu kan? Betul ya. Tapi ternyata tidak. Ini apakah memang pemerintah memastikan dulu bahwa semua bantalan itu aman, sudah berjalan, atau seperti apa, Mas Eko? Saya kira demikian ya. Kalau kita melihat Presiden Jokowi ada di Papua, kemarin juga sudah mulai menyalurkan BLT BBM, dan tentu akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Saya kemarin juga melihat ketika saya pulang dari kantor malam begitu, di SPBU itu banyak antrian sekali, antrian panjang sekali. Saya tanya, kira-kira tuh mungkin besok naik Pak. Jadi hari ini saya mau ngisi bensin, wah itu sudah terjadi kepanikan tuh dari malam. Tapi begini, jadi apapun yang sudah akan dilakukan pemerintah, saya kira memang harus naik kalau saya melihat ya, karena sangat bebannya sangat berat sekali pemerintah untuk menyangga BBM ini. Iya. Jadi yang paling penting adalah momentumnya, saya kira. Kalau kita melihat kemarin juga di DPR juga banyak sekali orang demo, bahkan akan ada demo lagi. Tentu ini pasti karena dampak ini akan sangat kemana-mana. Dan mungkin ini hasil temuan dari diskusi kami di program Economic Challenges Selasa lalu, Mas Eko, Ya. bahwa bantuan sosial ini yang diduga
salah satu penyebab harga telur naik. Karena bantuan tunai yang dirapel 3 bulan, itu sebagian dibelikan telur, dan itu untuk sekian juta orang, ternyata itu membuat harga telur naik, dan itu yang dimintakan mungkin ke Kementerian Sosial ya, karena menurut rencana kan Desember akan ada pencairan lagi, dipikirkan mekanismenya seperti apa supaya kemudian barang yang diberikan kepada golongan tidak mampu ini tidak membuat harganya melonjak, begitu ya Mas Eko ya? Iya betul. Jadi memang ibu-ibu lah yang di rumah itu sangat, kalau ada harga naik sedikit pasti akan teriak, terutama telur. Betul. Iya, dari 26.000 jadi 30, jadi 33, aduh tuh pasti teriak-teriak. Iya, itu dia. Nanti kita harapkan bantuan langsung tunai ini benar-benar tepat sasaran dan tepat cara juga menyampaikannya. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J sudah benar. Ini yang bilang sudah benar ini siapa dan apakah memang sudah benar ini Mas Eko? Ya, ini yang bilang kan Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi sebetulnya rekonstruksi ini biar kita melihat, tentunya polisi ya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Adegan-adegan kan ditampilkan, ini hal yang biasa sebetulnya dalam rekonstruksi apapun lah. Jadi yang menjadi tidak biasa ketika ribut-ribut soal pengacaranya aja nih, pengacaranya tidak boleh hadir dan lain-lain. Tidak boleh ikut hadir ya pengacara dari almarhum Joshua ya. Kalau pengacara itu kan sebetulnya lebih tepat kalau dia berada di pengadilan ya. Sedangkan kalau pengacara korban kan sudah disiapkan negara oleh jaksa ya. Jadi kalau di rekonstruksi memang tidak harus diundangkan meskipun tidak dilarang ya. Jadi sebetulnya ini nggak terlalu penting juga. Yang paling penting adalah nanti pembuktian di pengadilan. Jadi sudah dituntut. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dituntut. Oke, kita ikuti saja nanti seperti apa yang sampai ke pengadilan. Karena nanti yang memastikan kelanjutan kasus ini ya hasil keputusan pengadilan, begitu ya Mas Eko ya. Kita ke berita selanjutnya, kali ini maksud saya ke editorial. Editorial diberi tajuk menghargai nyawa di jalan raya. Ini untuk kesekian kalinya kita melihat peristiwa yang tragis Mas Eko. Tapi saya mungkin juga saya luput ya. Tapi saya belum melihat ada langkah signifikan untuk memastikan kecelakaan-kecelakaan seperti ini menjadi sangat minimal. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya ingin ulangi yang data dari Korlantas tadi. Mungkin saya salah, tapi mungkin kalau salah kita coba diingatkan revisi loh. Bahwa dalam 3 jam itu ada 1 orang yang meninggal. Jadi kalau kita bayangkan kalau 24 jam kali 3, 72 orang. Kalau kali 30 hari aja sudah 2.160. Artinya kalau kita kemarin bicara pandemi, angka sekian itu sudah menjadi pandemi COVID itu. Jadi ini sudah luar biasa sebetulnya kalau dalam 1 bulan ada 2.160 kalau tidak salah. Nah ini harus ada langkah-langkah yang serius dari pemerintah. Caranya gimana? Saya lebih cocok kalau cara-caranya dilakukan seperti penanganan COVID kemarin. Jadi harus ada kontinuitas per minggu, per bulan dan lain-lain. Karena kita melihat datanya sangat luar biasa. Apa yang harus dilakukan? Saya kira menurut saya pemerintah di Organda, di Sub harus bekerjasama dengan apa yang dinamakan BNSP ya, ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini sopir-sopir itu harus ada sertifikasi di sana. Kalau ini sebetulnya tidak bisa dibeli sebetulnya, kalau serius ya. Cuma kalau dia membeli sertifikasi ini bisa dipidana. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah supir-supir ini kan rata-rata banyak yang tidak belum mahir menggunakan truk-truk besar, trailer dan lain-lain. Dia dianggap sama dengan mengendarai engkel misalkan, kan berbeda itu. Rodanya padahal jumlah bannya saja beda itu ya. Betul. Jadi ketika dia mengendarai ini dalam situasi-situasi tertentu, kadang-kadang tidak bisa menangani dengan cepat. Tentu yang lain terkait dengan infrastruktur juga, kemudian juga terkait dengan efisiensi pengusaha itu. Biasanya dia pengennya kan murah, ya kan? Ketika dia murah, dia bawaannya barangnya seharusnya itu dengan menggunakan trailer misalkan, tapi dia menggunakan lebih yang truk. Jadi kelebihan muatan ya? Iya, lebih murah. Ada semacam itu sebetulnya kan menjadi perhatian. Bahkan kalau kita lihat di jalanan ya maaf aja, dicegat oleh polisi, akhirnya juga
Iya. Salam damai jangan aja, gitu kan? Itu dia. Meskipun tidak semua polisi begitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar kita sungguh-sungguh mau menghargai nyawa ini, Iya. atau nanti kemudian kita melihat bahwa ya ini kan musibah begitu, Iya. ya kita tidak bisa cegah. Apakah kita sungguh mau menghargai nyawa lebih baik? Kita akan bahas itu, Mas Eko, dan bisa tetap bersama. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 1 September 2022, menghargai nyawa di jalan raya. Menghargai nyawa di jalan raya. Nyawa kembali melayang sia-sia di jalan raya. Kemarin, sebuah truk trailer menyeruduk kerumunan orang di Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, belasan orang tewas, sebagian besar diantaranya murid sekolah dasar yang sedang jajan di pinggir jalan. Polisi menduga truk mengalami remblong saat melaju di kecepatan 60 km. Insiden semacam ini bukan kali pertama terjadi. Pertengahan Agustus lalu, sebuah truk yang mengangkut terigu juga menyeruduk sejumlah kendaraan lainnya di Cianjur, Jawa Barat, dan menewaskan 6 orang termasuk pengemudi truk. Bulan sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di Cibubur, Jakarta Timur, dan Balikpapan, Kalimantan Timur pada awal tahun. Dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pada beberapa kecelakaan truk trailer, sebagian besar diawali dengan ketidakmampuan pengemudi menguasai keadaan. Lembaga itu juga pernah mengusulkan truk trailer mesti dilengkapi perangkat safety brake. Berkaca pada kejadian kemarin di Bekasi, rekomendasi KNKT ini sepertinya belum dijalankan serius oleh pihak terkait, khususnya para pengusaha atau pemilik truk. Faktor safety atau keamanan sepertinya masih dianggap sepele, bukan perkara utama. Ingat, kelalaian sekecil apapun dapat berujung fatal. Karena itu pula, penindakan pada setiap kelalaian mutlak untuk mencegah kejadian serupa terulang. Harus ada investigasi serius dari pihak terkait. Meski hanya menyumbang sekitar 12% pada jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu, mungkin sudah seharusnya ada evaluasi menyeluruh terhadap angkutan berat semacam ini. Apalagi kejadiannya kerap berulang. Truk yang berbadan besar dapat menjadi mesin pembunuh yang mengerikan jika tidak hati-hati mengoperasikannya. Untuk ke depan, pengetatan cek kendaraan dan pengemudi angkutan berat mesti dilakukan berkala dan serius, jangan sekadar formalitas. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan baik untuk si pengemudi maupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Para pengusaha truk maupun perusahaan ekspedisi yang menggunakan kendaraan operasional besar harus memperhatikan hal kecil semacam ini, termasuk memperhatikan kesehatan dan kondisi pengemudi, baik fisik maupun psikis. Tugas para pengemudi truk ini tidak ringan, sehingga harus betul-betul diisi oleh orang ahli di bidangnya. Bukan sembarangan. Pemberian lisensi khusus kepada para pengemudi kendaraan ini juga tidak boleh dilakukan main-main. Dalam berlalu lintas, faktor kedisiplinan adalah kunci, dan itu harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Dari mulai proses perekrutan pengemudi, pemberian surat izin mengemudi, hingga pemeriksaan kondisi kelayakan kendaraan. Pentingnya keselamatan transportasi juga perlu diimbangi keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, baik pengguna jasa maupun pemilik dan operator, serta pemerintah sebagai pengatur sistem transportasi. Semuanya harus mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Kecelakaan di jalan raya bukan semata menghilangkan nyawa, tapi juga merugikan secara ekonomi. Data Kementerian Perhubungan mengungkapkan nilai kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas selama 2020 sampai 2021 mencapai 246 miliar rupiah. Angka ini tentu tidak sedikit, apalagi jika kasusnya terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, penting untuk menekan laju angka ini. Pekerjaan rumah di sektor transportasi tentu bukan semata pada kondisi fisik kendaraan, melainkan pada mentalitas manusianya. Kendaraan, entah itu truk, motor, pesawat, sepeda, hanyalah teknologi yang membantu dalam mobilitas sehari-hari. Kitalah yang mesti bijak secara disiplin merawat dan menggunakannya. Angka kecelakaan lalu lintas yang dirilis setiap tahun, faktor utamanya lantaran kita abai pada hal-hal kecil semacam ini, termasuk dalam mematuhi rambu dan marka jalan. Bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pada pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan bertanya Mas Eko, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Pak Suryanto Cahyono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Elat. Ya, Pak Suryanto, kemarin kita sama-sama tahu ada kecelakaan truk trailer ya yang menabrak banyak korban dan ini memakan korban banyak. Kalau KNKT melihat apakah memang sudah harus ada pemeriksaan ulang menyeluruh atau apapun Pak untuk memastikan memang kendaraan-kendaraan berat termasuk pengemudinya itu memang laik atau tidak? Karena kecelakaan seperti ini banyak sekali terjadi. Bagaimana Pak Suryanto? Ya, pertama kalau kita lihat dari sisi pengemudi Mas, Iya. itu dalam mendapatkan SIM, dapat mendapatkan license. Kalau pilot itu kan ada sekolahnya, masinis ada sekolahnya, nakoda ada sekolahnya. Nah pengemudi ini nggak ada sekolahnya Pak. Jadi bagaimana kita mau mengharapkan pengemudi yang memiliki kompetensi yang memadai, sedangkan kita menuntut mereka untuk profesional. Pak Suryanto, tapi kita ketika tidak menyediakan untuk mendapatkan surat izin mengemudinya Pak, itu kan yang saya tahu ya Pak untuk SIM B1, B2 umum ini Pak, itu bukan sampai sekarang yang saya dengar, ini yang saya dengar Pak Suryanto, itu tidak bisa bayar, tidak bisa nembak Pak katanya. Memang benar-benar dites, membawa truk betulan untuk menanjak segala macam. Itu tidak cukup Pak untuk menyeleksi pengemudinya Pak? Oh belum cukup Mas, kita mendapatkan dari hasil investigasi tentang bagaimana pengetahuan pengemudi tentang rem, apa bedanya rem hidrolik, rem air over hidrolik, rem full air, terus kemudian mereka memakai bis-bis yang otomatis segala macam, banyak pengetahuan-pengetahuan yang sehingga ketika mereka mengoperasikan kendaraan, itu tidak proper, tidak sesuai dengan kemampuan dari kendaraan. Karena pengemudi ini tidak tahu dampak dan bagaimana sistem itu bekerja. Oke, Pak Suryanto, tapi sekarang kan sudah fakta Pak, ada supir yang membawa ya. Apakah tidak bisa dilakukan misalnya Pak, razia-razia diperbanyak untuk memastikan kesehatan, kondisi kesehatan dulu deh Pak untuk pengemudi-pengemudi ini Pak? Nah, sebetulnya kan ketika kita mau mengemudi kendaraan itu kita harus istilahnya kalau sekarang kita harus menginspeksi diri kita sendiri bahwa kita layak untuk menjalankan. Nah, tapi kalau saya dengan perusahaan kayak Patra, Niaga, Pertamina, kayak beberapa perusahaan bis, mereka sudah kayak Transjakarta, mereka sekarang sudah melakukan namanya fit to work. Ada yang memastikan bahwa secara kesehatannya dia fit untuk bekerja, dan juga seperti di Patra saat ini kita dengan Patra sedang mengevaluasi untuk mengemudi pengangkut BBM. Karena kan coba bayangkan kalau yang kemarin itu pengangkut BBM atau B3 yang lainnya yang berbahaya. Lebih banyak lagi korbannya akan terjadi. Betul, Pak Suryanto, tapi ini kan kecelakaan yang sering terjadi Pak melibatkan trailer atau truk ini, itu kebanyakan pengangkut barang Pak, dan beberapa kali kejadian juga, terutama kalau itu kejadiannya pagi ya atau dini hari, itu sering terjadi yang bawa bukan supirnya Pak, yang membawa kondekturnya atau keneknya. Dan ini kan sebenarnya harusnya bisa Pak dirazia Pak untuk kemudian pengusaha angkutan itu tidak main-main. Bagaimana Pak Suryanto? Jadi sekarang gini Mas, semua perusahaan angkutan barang atau angkutan penumpang, mereka sangat kesulitan mencari pengemudi. Sangat sulit mencari pengemudi. Kenapa Pak? Mereka punya truk 500, pengemudinya cuma ada 300, yang 200 nganggur nggak bisa dioperasi. Karena sekarang ini orang tidak mau jadi pengemudi truk. Jadi kalau sekarang ada orang bisa mengemudi, entah kualitasnya seperti apa, mereka sudah terima langsung diambil begitu ya? Yang menjadi permasalahan langsung diambil.
Jadi karena sekarang ya pengemudi ini kasihan, Pak. Kalau Oke. kecelakaan hidup dia jadi tersangka, jadi ditahan, Ya, atau serba dia salah ya. meninggal, Oke. dia bermasalah, Pak. Kita sendiri tidak menghormati profesi mereka. Pak Suryanto, Coba. kalau begitu Pak, apakah bisa kita sambil paralel membenahi kualifikasi pengemudi, kita ketatkan kelayakan jalannya, Pak, kelayakan kendaraannya maksud saya. Kalau kejadian kemarin kan diduga karena remnya blong katanya begitu. Apakah kita tidak bisa Iya. Pak meningkatkan ketika mobil-mobil terutama yang berat ini kir, Pak, benar-benar kir itu dilakukan karena rahasia umum mengatakan kir itu sering tidak benar-benar diperiksa, Pak. Bagaimana Pak Suryanto? Jadi kita lagi berdiskusi dengan Dirjen Perhubungan Darat mengenai KIR ini, Mas. Iya. Jadi kita lagi berdiskusi mendingan KIR itu 1 tahun sekali, tapi diperiksa secara teliti. Karena kalau dengan teliti itu mungkin memerlukan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Oke. Nah, dengan jumlah banyaknya truk, itu kalau setiap 6 bulan tidak mungkin. Nah, makanya itu mendingan karena fasilitas tempat KIR juga terbatas, terus metode yang untuk melaksanakan KIR ini juga kita sedang evaluasi untuk Oke. bahwa apa yang menjadi masalah di lapangan, apa yang menjadi penyebab di kecelakaan, itu harus bisa dideteksi saat KIR. Ya, ya. Jadi Jadi kita itu juga akan sedang diputuskan mengevaluasi. kapan tuh Pak Suryanto ada perbaikan sistem KIR itu, Pak? Nah, ini kita lagi berdiskusi, Pak. Kan kita harus melihat kita akan berubah metodenya, terus bagaimana persiapan pelatihan para penguji kendaraan. Ingat, Pak, wilayah Indonesia itu kan cukup luas ya, dari Sangat Sabang luas, sampai ya. Merauke. Itu Ya. juga perlu ditata dengan baik sehingga kita tidak ubrak-ubruk terus nanti tidak tercapai tujuannya. Oke. Pak Jadi Suryanto, memang ini pertanyaan terakhir saya, kita Pak. akan evaluasi. Iya. Baik, pertanyaan terakhir saya, Pak. Setelah sekian kejadian ini, apakah ada Iya. langkah yang memang luar biasa yang akan dilakukan diinisiasi KNKT, Pak, melibatkan semua stakeholders? Atau memang ya sudah kita berdoa saja sama-sama supaya tidak ada kejadian serupa, Pak? Oh, sudah, Pak. Even Pak Menhub pun juga meminta secara khusus apa solusi-solusi baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Maka itu kita sekarang saya lagi di Surabaya untuk mengevaluasi Oke. penanganan tanggap darurat dengan Ya. semua yang stakeholder. Ini dalam rangka juga melanjutkan yang Cibubur sama kemarin yang beberapa kejadian kecelakaan itu, Pak. Ya. Oke. Kita harapkan Pak Suryanto supaya kejadian ini kalau bisa, Pak, menjadi kejadian terakhir ya, dan kita benar-benar bisa menghargai nyawa lebih lagi di jalan. Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, terima kasih Pak sudah bergabung dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Masalahnya begitu banyak, Mas Eko, dan ini kelihatannya mungkin benar ya bahwa kalau saya baca begitu kan, Tiongkok pun saat ini kesulitan di perusahaan logistiknya karena sejak COVID terutama banyak pengemudinya yang tidak lagi mau menyetir begitu, dan itu menjadi masalah satu. Lalu yang kedua tadi KIR ya, KIR kendaraan kata Pak Suryanto, Ketua KNKT, saat ini 6 bulan sekali dan ternyata secara implisit diakui tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau begitu berarti kita sekarang tinggal punya pilihan ketiga. Kita berdoa saja supaya tidak ada lagi kecelakaan ini terjadi, ya sudah itu saja. Bagaimana Mas Eko? Ya, saya sih lebih setuju begini. Ya soal KIR tadi, saya setuju dengan Pak Suryanto tadi, setahun sekali tapi teliti ya, semua dicek. Benar-benar diperiksa ya? Betul, jadi kalau 6 bulan mungkin terlalu pendek dan KIR-nya kan tempatnya terbatas dan lain-lain. Tapi coba mungkin dipikirkan soal waktu truk itu harus beroperasi. Mungkin kalau di jam-jam sibuk begitu ya, seperti kita lihat kan ini jam sibuk yang di Bekasi.
mungkin bisa dipikirkan beroperasinya itu jam 10 sampai jam 5 pagi. Jadi dia tidak bisa masuk di situ ya, truk besar ini ya? Iya, kalau di tol-tol mungkin boleh lah ya. Tapi kalau di jam-jam tertentu, di jam-jam sibuk, di daerah-daerah jalan nasional begitu. Tapi yang rawan kecelakaan, kalau di Bekasi yang di tempat kejadian memang rawan kecelakaan kalau kita lihat data dan faktanya. Oke. Jadi kalau jam 10 sampai jam 5 pagi itu kan relatif lebih sepi dibandingkan jam 5 ya sampai jam 9 malam itu kan orang lagi sibuk mungkin orang kerja, pulang kerja dan lain-lain. Anak sekolah pun demikian. Nah di sisi lain saya juga ingin menyoroti sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan besar begitu, Lip. Jalan raya ini. Memang itu sangat rawan sekali. Jadi mungkin bisa dipikirkan oleh Kemendikbud ya. Bagaimana cara pengamanan bisa mungkin berlapis dan lain-lain, tidak harus langsung keluar gitu. Membahayakan, memang di situ ada halte sih. Cuma itu jalan raya yang menurut data dan faktanya memang banyak kecelakaan di situ. Yang tentu akan memiliki risiko yang tinggi ketika memang sekolahnya berada di jalan besar begitu. Tadi yang menarik dikatakan Pak Suryanto, Mas Eko adalah benar juga ya. Ketika orang mau jadi pilot itu ada sekolahnya. Ketika orang mau jadi supir kapal, nahkoda, itu ada sekolahnya juga, dan itu proses seleksi. Tapi ketika orang mau menjadi supir truk, asal dia bisa mendapatkan SIM-nya, itu bisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang harus seperti itu? Harus ada sekolah khusus untuk supir truk? Karena saya curiga kalau ada pun sekolah itu, selama kita masih bisa bersalaman damai begitu, ditempelin lembaran merah dan biru di tangan kita, ya kemudian tidak ada perubahan. Bagaimana, Mas? Fakta di lapangan, Leo, saya sering melihat begini. Ketika truk itu melakukan perjalanan antar kota begitu kan biasanya 2 orang ya. Nah, truk dan asistennya yang biasa supir dan kenek biasanya. Ya, biasanya begitu. Bahasa sehari-harinya. Memang kalau dalam perjalanan jauh pasti supirnya lelah. Nah, itu suka diganti sama keneknya yang secara skill individu mungkin tidak sehebat supir utamanya. Cuma kadang-kadang memang dia dibelajari sih dalam waktu-waktu tertentu dalam kosong. Tapi itu dalam keadaan tertentu yang berbahaya, dia kan tidak bisa mengambil sikap pengambil posisi yang betul, keputusan yang cepat. Nah itu kalau Anda lihat di truk yang sering terguling di tol dan lain-lain itu mungkin salah satu penyebabnya adalah itu. Sering. Iya, salah satu faktor karena kelelahan, jarak yang jauh, kemudian pergantian antara posisi sopir dan kenek itu yang kemudian keneknya tidak bisa menguasai keadaan dan kemudian terguling. Itu banyak faktor kemudian yang terjadi di tol. Nah, terkait dengan yang berada di Bekasi itu memang harus ada evaluasi yang menyeluruh. Jadi KNKT tadi memang usulan-usulannya harus segera dirembukan dengan Kemenhub. Jangan sampai kemudian terus berulang. Ini kan kita melihat dalam 3 bulan terakhir ini kan terjadi kecelakaan-kecelakaan yang memang membuat kita kayaknya nyawanya nggak sebanding dengan ini ya. Ada juga masukan begini, Mas Eko. Saya tidak tahu ya, saya belum juga bertanya ke Korlantas ya. Apa yang terjadi sekarang, ini saya bicara konteksnya di jalan tol. Betul. Beberapa kali kejadian ada truk sampai kecelakaan, sering kecelakaannya tunggal. Betul. Kejadiannya sering di dini hari ya, di saat-saat subuh itu supir sedang ngantuk, tiba-tiba dia masuklah ke got di pinggir jalan tol. Atau beberapa kali kejadian dia sampai menabrak kendaraan lain. Betul. Dan itu membuat tol itu akhirnya tertahan. Apakah memang karena sekarang ini patroli jalan raya itu sangat minim? Saya kalau melihat kasat mata juga memang sedikit sih ya PJR-nya. Lalu membuat orang akhirnya tidak juga berhati-hati untuk membawa kendaraan ya. Bagaimana, Mas? Ya, saya lebih setuju dengan omongannya Pak Suryanto Cahyono tadi ya, bahwa sekarang ini minat orang untuk menjadi sopir memang sangat rendah sekali. Jadi ketika ada misalkan tugas yang baru begitu, sementara dia sudah melewati jam, kalau pilot mungkin jam terbang ya. Kalau sopir ini mungkin sudah kelewat lah. Mungkin kalau sehari seharusnya dia beroperasi 10 jam misalkan. Nah, ketika nggak ada sopir lagi kan otomatis dipaksakan dia dengan iming-iming bonus yang lebih besar. Padahal itu risikonya kan sangat berat sekali ketika dia ngantuk, ketika dia tidak bisa mengendalikan
truknya kan fatal akibatnya. Oke. Bisa terguling, bisa nabrak yang di depan. Mungkin yang lebih fatal kayak yang di Bekasi ini bisa menimbulkan banyak korban. Pertanyaan yang paling signifikan, Mas, Ya. setelah kejadian tadi Pak Suryanto mengatakan KNKT evaluasi dengan Ya. Kementerian Perhubungan, Ya. evaluasi. Ya. Itu berhenti di evaluasi atau ada tindakan perbaikan yang harus segera dilakukan? Kita bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Misalnya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Eko, mendengarkan pendapat juga dari masyarakat sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, pertama saya mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un dan semoga kiranya yang sedang dirawat di rumah sakit, termasuk ada warga saya RT 8 RW 8 Kelurahan Harapan Jaya itu suami istri sedang dirawat, mudah-mudahan segera sembuh. Saya menyoroti ada 3 ini, Bung Biro. Pertama itu pengusaha transportasi kendaraan besar itu. Mereka itu abai, tidak memperhatikan kelayakan kendaraannya dan tidak memperhatikan kesehatan supirnya. Kenapa? Saya mendengar supirnya itu menurut informasi baru saja makan obat asam urat. Jangan-jangan asam uratnya kumat pada saat itu dan atau obat itu membuat dia ngantuk. Jadi hal-hal seperti inilah sebaiknya menjadi perhatian kepada pengusaha dan juga kepada orang-orang yang mengeluarkan lisensi. Kalau untuk lisensi B2 itu harusnya itu diperiksa juga surat kesehatan apakah dia mempunyai penyakit-penyakit bawaan seperti asam urat, vertigo itu harusnya tidak dikeluarkan karena kalau itu kumat bisa seperti ini. Yang kedua, pengusaha tiang besar itu loh, itu menambah korban loh Bung Leo. Tiang besar itu katanya udah berstandar internasional. Ditabrak BTS-nya itu ya maksudnya Pak ya? Itu. Iya, itu milik media untuk disewa-sewakan ke media-media lain. Nah ini itu yang menambah korban. Jadi ini juga Pemda itu menata kota atau menata kuota. Jadi sembarangan aja memberi izin. Di depan rumah saya itu banyak tiang-tiang media internet tuh Bung Leo. Saya tidak izinkan. Terserah, katanya udah dapat izin dari Pemda, dari RW, RT, kecamatan, lurah. Saya nggak peduli, pokoknya nggak boleh gitu loh. Yang terakhir, ini juga menjadi perhatian sekolah. Pada saat itu lagi istirahat. Kenapa sekolah itu gerbangnya dibuka karena posisi di pinggir jalan raya sehingga anak-anak bisa berkeluaran ke jalan raya, di pinggir jalan raya itu jajan-jajan. Nah kalau itu ditutup nggak ada anak sekolah yang jadi korban. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda yang padat dan singkat. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi. Pak Yunus, silakan Pak. Pendapat Anda singkat, padat ya Pak. Silakan Pak. Siap. Pertama, saya ucapkan turut berduka cita untuk seluruh keluarga besar dari anak-anak terkasih kita yang menjadi korban tertabrak truk. Yang kedua, saya berharap, kami dari pelosok Kalimantan Utara ini berharap supaya setiap pemilik mobil truk besar yang risiko tinggi ketika ada kecelakaan itu harus secara berkala memeriksa kelengkapan, kebaikan, kesiapan kerja daripada truk-truk tersebut.
Ya. Yang kedua, kita sayang dengan generasi muda kita, anak-anak kita, anak sekolah. Maka saya berharap untuk kepala-kepala sekolah atau khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi ditertibkan. Jangan ada yang berjualan di luar pagar sekolah. Setiap sekolah kan ada kantinnya. Nah ini resiko kalau ada yang berkeliaran berseliweran di depan sekolah itu yang bikin anak-anak keluar. Kita tidak bisa mengantisipasi. Memang namanya kecelakaan, tetapi tetap harus dengan otak terbaik kita berpikir. Karena ini generasi muda kita, aset kita. Kemudian terakhir, harap supaya jangan diremehkan masalah kecelakaan lalu lintas ini. Walaupun pada tahun yang lalu kita 12% saja. Bukan sajaknya, tapi korbannya itu yang berbahaya. Oleh sebab itu, mari kita bersama tekan itu jangan sampai melebihi dari 5% tahun ini. Terima kasih. Sukses selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sehat untuk semua. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu singkat padat saja Bu, silakan. Iya, selama 3 bulan kecelakaan truk trailer atau pengangkut barang yang berat nabrak di Transyogi. Lalu sekarang ada di Bekasi Bang Leo. Belum yang di Cianjur. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kita ucapkan pada korban, pada anak-anak kita yang jadi korban. Bang, kita itu punya kendaraan umum itu kalau kir 6 bulan sekali. Kadang-kadang hanya suratnya loh Bang. Nah inilah harus menjadi perhatian daripada Depthub. Jadi harus betul-betul kendaraan itu safety enggak? Bagaimana remnya, bagaimana bannya, bagaimana pengemudinya, Bang. Jadi harus betul-betul jangan kirnya itu kir terbang. Saya punya pengalaman, Bang. Bu. Jadi suami saya menyidangkan sopir, sedangkan sopir itu tidak Bang, tidak nabrak, tapi orang jatuh lalu digilas dengan truknya. Nah itu kan otomatis dia kena sanksi Bang. Oke. Nah inilah Bang, jangan Depthub. Lalu kalau di jalan, mohon maaf ya saya tidak nuduh, tapi suka nyegat. Nah inilah nyegat ini. Apa Bang? Apa overload? Nah satu lagi Bang Leo. Iya. Saya ingin mengatakan, Ibu kalau pulang dari Cibubur ke Pejaten, itu bagaimana TBC Matupang, truk trailer dan sebagainya, jam berapa mereka tuh beroperasi? Isinya truk semua, Lah iya Bang, dan dia suka ngebut loh Bang Leo. Baik. Ya Bang, dia suka motong, sedangkan dia kan membawa trailer itu bukan gampang loh Bang. Betul. Karena kalau besar, ibu yang nyopir, itu panjang Bang. Kalau dia belok sedikit kan bisa nggoling. Harus ada pembenahan segera. Ibu Ong percaya tidak bahwa peristiwa ini akan memicu Kementerian Perhubungan dan semua stakeholder melakukan tindakan evaluasi, koreksi, atau kita tinggal bisa berdoa saja, Bu? Iya, harusnya Depthub juga harus menerapkan disiplin. Bagaimana sopir ini, apakah dia sudah mempunyai sertifikasi? Atau SIM-nya itu tembak, Bang? Iya. Nah, yang dikatakan Bang Leo, kadang-kadang pocokan, tahu pocokan? Itu apa pengganti? Nah, itu dia kan harus Iya kan, jadi harus betul-betul jangan Depthub ini mencegat di jalan agar dia enak saja bisa jalan, tapi kecelakaan ini siapa yang memikirkan, Bang? Harus ada tindakan signifikan ya untuk menekan kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi.
Mas Eko tadi menarik yang disampaikan para pemirsa bahwa tadi Pak Ondo ya menggarisbawahi pengusaha harus jaga juga supirnya dan juga mobilnya. Iya. Tapi tadi kan Pak Suryanto ya KNKT mengatakan secara tidak langsung mengakui bahwa saat ini KIR itu 6 bulan sekali tidak diperiksa secara menyeluruh. Betul. Sedang dipertimbangkan untuk dibuat jadi 1 tahun sekali, tapi diperiksa menyeluruh. Berarti kan kondisi ini akhirnya menegaskan lagi pikiran saya, Mas Eko, bahwa ya sudah kita berdoa saja yang banyak supaya kemudian tidak ada kecelakaan ini, karena kelihatannya tidak ada tindakan signifikan untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana? Ya memang kalau kita melihat rentetan kejadian yang terus berulang-ulang tuh, jadi apa yang dikatakan oleh tadi berdoa saja ya bisa jadi benar itu. Cuma ke depan memang harus ada perbaikan. Iya. Kalau kita melihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Suryanto tadi, KIR-nya 6 bulan, saya kira setahun saja itu harus menyeluruh begitu. Jangan sampai kemudian apa yang diutarakan Bu Ondo tadi, Bu Ongwa maksudnya, bahwa hanya surat saja tanpa diteliti. Nah itu sama aja. Sama juga ketika dulu kita bikin SIM lah, kan juga dalam hal-hal tertentu tidak praktek tapi bisa dapat. Itu banyak kan, yang memang banyak yang tinggal bayar begitu ya. Iya. Tidak diperiksa betul, tahu tanda larangan itu apa gitu, betul, tidak tahu. Betul. Yang terakhir menurut saya suku cadang. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi pengusaha itu harus mulai betul-betul merawat kondisi truknya atau kendaraannya, betul. Jadi jangan sampai abal-abal itu suku cadangnya. Kalau remnya juga jangan dicari yang, kalau sudah remnya blong begitu kan, artinya memang tidak secara kontinu diperiksa. Kemudian order-order lain. Ini kalau truk besar, trailer apalagi itu ya, itu nggak bisa dengan abal-abal itu suku cadangnya, berbahaya sekali. Pengusaha sering bilang begini Mas Eko, kalau kita pakai semua sesuai aturan, tadi yang Mas Eko katakan suku cadangnya yang bagus, ada tanda memang sudah harus diganti, kita segera ganti, ujung-ujungnya adalah biaya kami akan meningkat. Dan itu akan di-pass through, dilemparkan langsung ke harga jual produk. Masyarakat mau apa tidak begitu? Bagaimana Mas? Ya memang pengusaha suka kadang-kadang nakal. Kita melihat kalau saya yang sepengetahuan saya begitu. Jadi untuk mengakali soal efisiensi harga, misalkan yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa seharusnya dia memakai truk yang harus bermuatan besar begitu, tapi dia memakai engkel, ini lebih murah. Memang, tapi dari sisi keamanan itu juga bisa dipertanyakan, karena muatannya memang jauh lebih berat, lebih banyak. Cuma persoalannya ketika di lapangan, kita melihat di jalan, kemudian di stop oleh polisi, kemudian damai begitu, jalan juga. Karena artinya ketika sudah di stop oleh polisi, harusnya kan dipinggirin, muatannya dikurangi dan lain-lain, itu kan yang betul. Bukan disuruh jalan karena damai. Ini persoalan-persoalan itu kan dari mulai hilir sampai ini kan bermasalah semua, Leo. Itu jadi dia. ketika terjadi kecelakaan begini, yang paling disalahkan siapa? Ya supir, kasihan sekali. Jadi memang menjadi objek penderita kalau gitu supir. Apakah kemudian kita berpasrah diri saja? Kembali lagi ke yang saya katakan tadi, kita perbanyak saja doa kita supaya tidak ada kecelakaan, atau ini benar-benar bisa dilakukan perbaikan, atau jangan-jangan kita juga harus minta ini perbaikan ini kepada seorang Presiden Joko Widodo. Kita bahas di bagian berikut. Masuk ke pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, doa orang benar memang besar kuasanya, tapi kan ada juga yang mengatakan berdoa saja tidak cukup, kita harus bertindak. Setelah ada kecelakaan ini, apakah kemudian kita berhenti di tahapan evaluasi yang tidak tahu kapan untuk diputuskan perubahan mendasarnya, atau memang ya sudah kita cukup berdoa saja supaya tidak ada kecelakaan seperti ini lagi? Bagaimana Mas? Ya, memang harus ada evaluasi menyeluruh mulai dari pengusahanya sampai dengan pemerintah. Kita melihat dari sisi sopir dulu lah. Kalau kita melihat di bus malam itu sangat teliti sekali. Lebih baik lah daripada pengemudi truk. Dia ada sopir cadangan, ada
ada kernetnya, diteliti sebelum perjalanan, ditensi dan lain-lain. Kalau dia layak jalan, dia jalan. Itu pun setelah waktu sekian tahun yang lalu banyak kecelakaan terjadi dan akhirnya diperbaiki begitu kan? Oke. Itu kan artinya ada perubahan. Kemudian dari sisi pengangkutan, truknya maksud saya. Memang yang disebutkan oleh penelpon tadi banyak itu soal kir ya, tadi memang harus betul-betul, jangan kemudian hanya suratnya saja kayak kata Bu Om tadi. Kemudian dari sisi lalu lintas saya lebih setuju kalau truk ini dibatasi ada di jalan. Ketika jam 10 malam gitu sampai jam 5 pagi, waktu 7 sampai 8 jam itu bergunakan sebaik mungkin. Di jalan tol kan sudah ya? Ya kalau di jalan tol sudah, tapi di jalan-jalan besar itu yang punya potensi macet. Jalan raya non-tol belum ya? Ya itu saya kira harus diberlakukan. Tapi kalau memang itu di dekat-dekat industri susah itu memang melakukannya. Tapi harus diatur lah memang. Kemudian dari sisi mungkin regulasi polisi, DLHJR dan lain-lain harus benar-benar kalau mau pengen bagus juga jangan kemudian menetop di jalan, punya potensi ini untuk nanti kecelakaan misalkan, muatannya barang berlebih hanya karena salam damai, kemudian jalan. Kemudian nanti di suatu kota dia nabrak karena persoalan yang seharusnya dihentikan. Kemudian saya kira suku cadang tadi yang Om Leo juga sempat sebutkan, memang itu susah. Cuma harus dimulai lah itu. Kalaupun ada klasifikasinya kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin orderin abal-abal, ya jangan sampai kemudian abal-abal lah. Kalau tidak ada aslinya mungkin dituruni sedikit grade-nya di yang kelas 1 misalkan. Tapi bisa safety-nya lebih enak, lebih kelihatan. Kemudian kir yang disebutkan tadi, kemudian yang terakhir menurut saya cara pengambilan SIM yang B2 itu memang harus betul-betul dilakukan, jangan sampai kemudian B2. Hanya kemudian kita foto saja, kemudian dapat SIM-nya. Ketika dia di jalan nanti suruh mengemudi yang benar, ketika terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, dia tidak bisa mengendalikan. Nah ini kan menjadi persoalan. Saya teringat dengan kondisi penerbangan kita Mas Eko. Sekian tahun yang lalu kan terjadi kecelakaan-kecelakaan begitu rupa yang membuat kemudian maskapai kita dilarang terbang ke Eropa dan Amerika Serikat. Betul, Ada perbaikan menyeluruh dilakukan Kementerian Perhubungan di situ dan akhirnya sekarang sudah bisa terbang ke sana lagi dan safety issues, masalah keamanan ini kita lihat sekarang benar-benar diperhatikan. Tidak ada lagi yang mau kompromi main-main di situ. Kalau pesawat bisa begitu, apakah angkutan jalan raya, terutama truk pengangkut barang yang besar-besar ini, bisa dilakukan juga? Karena jumlahnya kan jauh lebih banyak daripada pesawat misalnya. Bagaimana Mas Eko? Iya, sebetulnya harus bisa dilaksanakan. Sebetulnya kalau kita penerbangan itu kan, kalau kita melihat data faktanya lebih safety ya. Karena semuanya serba sempurna. Persyaratannya banyak sekali dan sangat ketat, tidak bisa kompromi. Iya, memang. Jadi apa yang dilakukan oleh di penerbangan harusnya bisa juga dilakukan di jalur darat ya. Ini kan memang ini tidak menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Individu lah, misalnya pengusaha dengan sopir dan lain-lain. Kalaupun kecelakaan memang tidak mungkin memakan korban sampai ratusan begitu. Cuma itu tetap aja satu nyawa melayang juga sama aja dengan banyak orang meninggal. Jadi tetap harus diperhatikan di jalur darat ini. Kalau mungkin di kereta kita jarang melihat lagi sekarang tabrakan karena sudah mulai perbaikan, sudah mulai bagus. Ya saya kira cuma di jalan darat, terutama di angkutan-angkutan ini. Kalau kita melihat di bus sudah banyak sekali yang sudah perubahan. Kecelakaan juga sudah jarang sekali, kecuali mungkin 1-2 karena bus-bus pariwisata, remblong, naik turun dan lain-lain. Tapi secara garis besar bahwa kalau di bus bagus. Yang menjadi persoalan adalah di truk ini. Kalau kita lihat kecelakaan kemarin itu kan sesuatu yang sebenarnya kita hindarkan ya, tapi terjadi juga. Lalu sekarang kita akhirnya membahas masalah itu di dalam editorial dan media massa juga memperhatikan begitu rupa. Tapi saya terus terang khawatir begini Mas Eko, kalau kita sudah berhenti membicarakan ini, kita ada masalah-masalah lain misalnya yang lebih menyita lagi perhatian, maka peningkatan keamanan kendaraan, kemudian pengemudinya, pengusaha yang punya, lalu pihak yang mengawasi, kepolisian, DLLAJ, itu akhirnya semua lupa dan akhirnya pada suatu saat, amit-amit saya bilang,
terjadi lagi kecelakaan sampai kemudian kita bilang, oh kita harus lagi benahi. Kita seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali dan berkali-kali. Masa kita keledai, Mas Eko? Bagaimana? Ya, jadi memang kalau dalam jurnalistik ada istilahnya kasus-kasus yang besar begitu ya, ketutup. Kita melihat juga ada kasus Sambo, kasus BBM yang naik, kemudian tertutup. Jangan kita terus mulai ingatkan kepada kementerian, terutama Kemenhub, bahwa ini juga nggak kalah pentingnya. Ini juga kalau tidak segera diperbaiki, akan banyak lagi korban-korban yang lain hanya karena keterlibatan supir atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Tidak satu pun nyawa boleh kita biarkan melayang sia-sia. Mas Eko Rahmawanto, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kendaraan entah itu truk, motor, pesawat, sepeda hanyalah teknologi yang bantu kita dalam mobilitas kita sehari-hari. Kita yang harus bijak serta disiplin merawat dan menggunakannya. Angka kecelakaan lalu lintas yang dirilis setiap tahun faktor utamanya karena kita abai hal-hal kecil termasuk semacam ini, termasuk dalam mematuhi rambu dan marka jalan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.